Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah yang sampai saat yang berbahagia ini masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar dengan semegah ini. Kemudian juga salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah pola pikir kita dari pola pikir jahiliyah dan pola pikir Islam. Para pemirsa Nurul Quran TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi pada hari ini. Kita akan bahas tentang trik dan tips bagaimana sih cara menjaga pandangan, cara menjaga ataupun mengontrol hawa nafsu di bulan Ramadan ini. Baiklah, mungkin sangat banyak tipsnya, sangat banyak tripsnya bagaimana untuk mengontrol hawa nafsu di bulan Ramadan. Tentunya kita sangat ingin puasa yang kita lakukan ini, puasa yang kita laksanakan ini tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi juga kita sangat berharap untuk mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita sangat mengharapkan ketika Ramadan telah usai nantinya kita mendapatkan predikat takwa daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Baiklah, mungkin kita enggak membahas sedikit panjang hari ini, cuman ada 5 tipsnya, ada 5 triksnya bagaimana sih cara menjaga hawa nafsu di bulan Ramadan ini. Baiklah, yang pertama sekali menjaga pandangan. Karena semuanya yang memicu hawa nafsu itu berawal dari pandangan. Baik dalam keseharian kita, baik dalam berjalan dimanapun kita berada. Dan juga ada hal yang terlebih penting, karena hari ini dunia hanya di ujung jari. Hari ini semuanya hanya dengan gesekan jari. Hari ini semuanya era digital yang luar biasa, yaitu menjaga pandangan ketika bersosial media ataupun ketika menggunakan media sosial ataupun seperti gadget. Jadi ketika ada konten yang kurang baik, yang tidak baik, maka harus langsung dilewati agar menjaga pandangan kita sehingga bisa terkontrol hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua, menjaga wudhu kita. Karena dengan menjaga wudhu, kita akan senantiasa teringat dengan ibadah. Ibadah-ibadah sunnah. Juga dengan berwudhu dapat meredam amarah kita. Dengan berwudhu dapat meredam emosi. Dan bahkan dengan menjaga wudhu kita dapat meredam, menjaga hawa nafsu kita. Dan juga berwudhu ini memiliki berbagai kelebihan, memiliki berbagai keutamaan dan fadilah. Yaitu orang yang berwudhu ini selain daripada kesehatan, juga dengan berwudhu ini di hari kiamat nanti anggota wudhu akan bercahaya pada hari kiamat nanti. Juga dengan berwudhu ini kita senantiasa dijaga oleh para malaikat. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, senantiasa dalam lindungannya, dalam lindungan malaikat dan juga dalam lindungan Allah, sehingga kita juga akan Allah lindungi dari hawa nafsu yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, yaitu menjaga zikir. Ada zikir pagi, ada zikir petang, dan juga senantiasa kita berzikir baik pagi, siang dan malam, guna untuk menjaga diri kita, menjaga pandangan kita, menjaga hal-hal yang tidak baik. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa dengan mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Bahwa dengan mengingat Allah, Allah akan berikan ketentraman kepada diri kita. Allah berikan kepada kita kenyamanan hidup. Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan. Bahkan dengan berzikir ini akan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan zikir ini tidak hanya dapat mengontrol hawa nafsu, tidak hanya menjaga kita dari pandangan yang tidak baik, juga hati kita selalu dekat dengan Allah. Karena kita senantiasa mengingat Allah sehingga kita akan terjauhi dan juga kita akan terbebas daripada dosa-dosa yang tidak baik. Kemudian juga yang keempat, mendekatkan diri dengan Al-Quran. Sungguh ini bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang Allah berikan keampunan, rahmat, maghfirah. Maka sudah sejatinya kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kita senantiasa mentadabburi Al-Quran. Kapan lagi kalau bukan dalam bulan Ramadan ini kita mendekatkan diri dengan Al-Quran? Mungkin di bulan yang lain kita sibuk dengan berbagai pekerjaan, di bulan yang lain kita sibuk dengan berbagai kegiatan. Namun cobalah di bulan ini, cuma 1 bulan saja kita mendekatkan diri kepada Al-Quran. Bahkan kita semua tahu, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Maka sudah sejatinya bagi kita di bulan yang penuh berkah ini, dengan kesempatan yang masih Allah berikan ini, di sisa umur
di sisa usia yang Masya Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu menyibukkan diri kita dengan kegiatan bermanfaat. Baik dengan memakmurkan masjid, memakmurkan menasah dan musalla, baik kita menghadiri dimanapun ada halaqah ilmu, pengajian ilmu agama, pengajian Al-Quran dan juga pengajian tahfizul Quran, maka sangat membantu untuk kita menjaga untuk daripada mengontrol hawa nafsu kita. Mudah-mudahan 5 tips tadi, 5 triks tadi menjadi hal yang bisa kita amalkan, sehingga setelah usai Ramadan nantinya kita semua menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.